Kalau kita kerja dengan orang lain ya memang enak ya, gaji ada setiap bulan, ada yang ditunggu, ada yang diambil. Cuman ya ada rasa jenuh, ada rasa apa? Karena pengalaman dulu pernah kerja gitu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di Jalan Yo Sudarso ya. Ini contoh Jalan Yo Sudarso. Kemudian di malam hari ini saya mau jajan, yaitu ini ya, kue balok khas Bandung. Seperti apa kue balok khas Bandung ini? Stay tune terus ya kawan-kawan. Kita lihat proses pembuatannya dan bagaimana bentuk kue balok ini. Yuk kita tanya abangnya ya, sekalian kita beli. Stay tune kawan-kawan. Malam Bang. Malam. Ini kue balok ya Bang ya? Betul Bang, kue balok Bang. Kue balok itu khas, saya lihat di situ kan ada khas Bandung ya. Benar khas Bandung nggak? Betul Bang. Benar khas Bandung. Berarti udah berapa lama nih Bang jualannya? Sudah berjalan 3 bulanan Bang ini Bang. Sudah berjalan 3 bulanan ya? Sebelumnya saya jualan di Tebas ya Bang. Oh sebelumnya jualan di Tebas. Betul, di Tebas dulu. Ya, karena saya rasa prospek Tebas kurang bagus, saya coba di Singkawang. Berarti prospek di Tebas kurang bagus, pindah ke Singkawang ya Bang ya? Di Singkawang agak lumayan proses Bang. Berarti di Singkawang ada lumayan ya? Iya, Berarti udah lumayan ramai lah yang kenal gitu kan ya? betul Bang. Ini lupa saya, nama abang siapa nih Bang? Nama saya Ariansa Bang. Ariansa. Ini abang Ariansa, owner ini ya? Betul Bang. Owner dari kue balok khas Bandung. Boleh lah Bang, berapa ini satu porsinya nih Bang? Porsinya 20.000. Satu porsinya 20.000 ya? Isinya 6. 6. Ya. Nah, Tapi satu, dia full dia Bang. satu porsi lah Bang. Boleh, Bang. Nah, kita lihat proses awalnya ya. Iya. Ini dia. Nah, itu mentega tuh ya Bang ya. Ya ini mentega biar dia nggak lengket gitu Bang, nanti kita angkatnya Bang. Ini kompornya khusus atau bikin sendiri nih Bang? Kompornya ada khusus gitu Bang, kita bikin ada kayak bahasa sininya saya agak kurang tahu ya, namanya nempah gitu Bang, kita bikin sama pengrajin gitu Bang. Oh, ditempah bikin sama pengrajin gitu ya? Iya Bang, betul Bang. Kalau bahasa sini mungkin motong ya. Sama sih, Sama tempah ya, gitu bikin. nempah ya, bikinnya. Bikin nih. Saya kira beli langsung jadi gitu. Iya. Nah, ini dikasih mentega dulu biar nggak melekat nih ya. Saya baru pertama nih kawan-kawan kue balok nih. Jadi penasaran seperti apa nih bentuk kue balok dan bagaimana rasanya. Nah, itu apa tuh Bang? Ini adonannya Bang. Adonannya ya. Adonannya. Wah, ini adonan. Sepertinya coklat tuh ya Bang? Coklat. Kita pakai coklat batangan gitu Bang. Coklat batangan. Ya kalau komposisinya ada coklat, ada telur, ada tepung, Ada coklat, ada telur, ada tepung, mentega, mentega, ya sama ada bumbu-bumbu Ada. dapurnya gitu Bang. ada bumbu rahasia lah gitu ya, yang tidak bumbu boleh rahasia. dikasih tahu. Gitu Bang. Itu rahasia pabrik ya, rahasia pabrik. Rahasia pasar. Rahasia pasar. Gitu, Bang. Oh ya Bang, saya boleh tanya nama abangnya sendiri siapa Bang? Nama saya Bagus Sasmita, Asli Singkawang Bang ya? asli Singkawang. Abang Kalau saya sendiri Bang, saya aslinya dari Palembang. asli Palembang. Betul Bang. Wah, Ini nama balok Bandung ini karena pernah belajar di sana gitu Bang. Sekolah gitu Bang. oh sekolah di Lagi pula kan pernah tahu juga tentang kayak kue balok ini Bang. iya.
Berarti awal mulanya ini abang sekolah ya? Betul. Belajar ini sekolah di Bandung nggak? Atau di Palembang? Itu sekolah di Jogja gitu bang. Oh, sekolah di Jogja, kuliah. Ya, Kuliah di mana tuh bang? ya, di UMY bang. UMY. Muhammadiyah Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Ambil Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Manajemen. Fakultas Ekonomi Manajemen. Ya. Tahun berapa bang lulusnya? Saya lulusnya 2014 itu bang. 2014. Iya. Tapi sebelum kerja itu bang, sebelum kuliah ya, Nah, sebelum kuliah ya sambil nunggu ini jadi toh, kita Ah. cerita-cerita sebelum Kita. saya kuliah tadi, belum belajar kue balok ini. Sebelum belajar kue dulu balok pernah kerja dulu, kerja itu untuk menopang kuliah. Saya kerja dulu tamat SMA, saya ikut pendidikan penerbangan. Nah itu di penerbangan swasta, kayak kalau di sini di Pontianak. Itu saya dulu pendidikan penerbangannya di Lampung, di Lampung. CAT Lampung namanya bang. CAT Lampung. Itu diploma 1. Cuman saya selesai pendidikan itu hanya 3 bulan karena sudah ada rekrut kerja gitu bang. Dulu saya setelah pendidikan itu 3 bulan, saya kerja di Lion Air selama kurang lebih 5 tahunan saya bang. 5 tahun kerja di Lion Air. Pasasi. Pasasi. Pasasi itu bang membelakangi kayak check-in counter, close Iya. handphone, gate atau macam-macam gitu bang. Bahasanya itu staff gitu Staff ya, gitu, Bang. staff. Betul, Bang. Nah, Ya saya rasa uang untuk kuliah cukup, kemudian kerja saya ngerasa kerja itu bang, kayak outsourcing dihilangkan jadi kontrak. Ya saya rasa sama aja gitu bang, hanya beda bahasa gitu kan. ya beda bahasa. Terus saya kuliah, pas kebetulan saya kuliah itu ngambil ekonomi. Di semester 5 itu ada kayak mata kuliah tentang kewirausahaan gitu bang. Nah, kewirausahaan. Di kampus itu ya, didikan kampus itu kan kalau bisa kita berwirausaha sendiri, jangan kita kerja sama orang lain gitu bang. Iya. Setidaknya bos walaupun kecil gitu bang, ya gitu. Nah ini ya sekarang mulai usaha itu di kue balok gitu bang. Saya bilang tadi cerita awalnya pernah jual di Tebas, kemudian sekarang coba di Singkawang. Coba Singkawang. Berarti ada motivasi untuk berjualan karena kuliah itu ya, Bang Betul ya? bang. Ya kalau setiap orang kan saya lihat ya bang ya, nggak cuman kayak di Kalimantan. Nah, Banyak orang-orang yang ngerasa mereka sekolah tinggi atau orang yang merasa mapan atau mampu, mereka tuh nggak mau wirausaha, nggak mau mereka jualan, apalagi di pinggir jalan. Ya mungkin alasan pertama mereka tuh gengsi, malu gitu bang. Ya sebenarnya kalau kita malu atau gengsi, ya semuanya malu, berawal dari malu, berawal dari gengsi gitu bang. Dan juga berawal dari keadaan gitu kan, kita jualan seperti ini. Cuman kalau kita nggak mulai hanya dengan rencana-rencana, itu kan nggak bakal berjalan gitu bang. Ya kalau kita kerja dengan orang lain ya memang enak ya, gaji ada setiap bulan, ada yang ditunggu, ada yang dianu. Cuman ya ada rasa jenuh, ada rasa apa, karena pengalaman dulu pernah kerja gitu bang. kadang dalam satu perusahaan itu kan misalnya bosnya enak, kadang ada kawan yang adalah kan Betul. ada bersinggungan gitu kan ya. Ada kawan yang bersaing, ada yang menjilat, ada Ada. yang menyikut, ya itu bahasa kerja gitu bang. Ya gitu. Kalau kita usaha nih kan kita yang ngatur sendiri, kita yang memanage sendiri waktunya Bang. bagaimana, dan kita juga yang mengatur keuangannya ya bang ya. Betul bang. Ya sebenarnya nggak sesimpel itu bang. Motivasi orang jualan itu bang, terkadang dari dilihat masyarakat atau dilihat orang pembeli itu bang ya. Di waktu ramai kita rasanya senang gitu ya, rasanya semangat untuk jualan, untuk buka cabang, untuk yang lain-lain. Di waktu sepi itu kadang-kadang kita kayak patah arang gitu bang. Seperti orang itu kan perlu dimotivasi, perlu disemangati lagi gitu bang. Ya sebenarnya di lapangan ini dengan di pinggir jalan atau dengan berjualan langsung, kita dapat motivasi, kita dapat pelajaran sendiri gitu bang. Soalnya ya pendidikan memang perlu gitu bang ya. Tapi di luar pendidikan, dengan kenyataan di lapangan itu beda itu bang. Ya yang memotivasi itu diri kita sendiri bang. Kayak abang bilang tadi, memanage, mengatur keuangan, memutar uang gitu kan untuk usaha kita biar jalan dan berkembang gitu bang. Ya memang betul itu bang. Cuman ya satu dengan ketekunan gitu bang.
yang harus kita motori nomor satu kan gitu kan Bang. Itu ketegunan. Kita tekun walaupun ramai atau sepi, kita terus lagi pula kita jaga kualitas gitu Bang. Jaga kualitas, kemudian tidak pantang menyerah ya Bang ya. Betul Bang. Apalagi sekarang kan lagi pandemi COVID-19 nih Bang ya. Betul Bang. Karena musim sekarang nih kan para pedagang kuliner lah khususnya pasti merasakan dampaknya kan. Betul Bang. Disinilah letak bagaimana kekuatan dari para pedagang kan. Iya betul Bang. Bagaimana untuk memanage dagangannya supaya bisa bertahan di musim sekarang ini dan bisa berkembang. Betul Bang. Nah, ini dapat motivasi dari Abang mungkin. Itu kue baloknya. Ini ya, kue baloknya. Nah, seperti ini kue baloknya. Ini udah masak Abang? Sudah Bang. Udah masak nih. Itu ada istilah orang sini tuh Bang, mereka tuh banyak request yang lumer gitu Bang. Lumer, Lumer itu dalam arti kayak gini nih Bang. mana nih ya? Ini kan saya buka ini Bang, dia masih basah di dalam gitu, Bang. Kayak gitu Bang. Oh itu lumer bahasanya gitu ya Bang ya? Betul Bang. Itu masih ada coklatnya gitu Bang. Mantap nih. Kue baloknya ya, bagi kawan-kawan khususnya yang berada di kota Singkawang, jika ingin merasakan kue balok khas Bandung, boleh datang ke sini sama Abang nih. Itu terletak di Jalan Yo Sudarso ini ya, Yo Sudarso, di depan SD 23. Nah, ini ya. Nah, ini depan SD 23. Kemudian bukanya dari jam berapa nih Bang? Dari jam 5 sampai jam 11 malam atau sampai adonannya habis gitu Bang. Sampai adonannya habis dari jam 5 sampai jam 11 malam. 11 malam. Iya, Bang. Berarti kalau sebelum jam 11 malam Abang udah tutup, berarti adonannya sudah habis dan teman-teman terlambat. Jadi sebelum adonannya habis, buruan ke sini sebelum. Jangan nunggu sampai jam 11 ya kawan-kawan. Jam 7 langsung serbu. Kalau perlu jam 5 Abang buka langsung serbu. Supaya tidak ngiler nanti melihat video ini. Ini kan lagi pandemi COVID-19 nih ya Bang ya. Pandemi COVID-19, kemudian apa pesan dari Abang nih untuk kawan-kawan sesama pedagang lah itu khususnya? Ya, satu, tetap patuhi peraturan atau tata tertib seperti jaga jarak, cuci tangan. Jadi saya masalahnya saya nggak pakai masker ya. Saya sendiri salah gitu ya. Ya intinya patuhi tata tertib. Patuhi aturan protokol COVID-19. Protokol COVID-19 ya, ya gitu kan. Kemudian tetap jaga jarak, tetap ya. jaga kesehatan, Tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan ya. betul, Pak. selalu cuci tangan. Ya, pangkal dari sehat itu Bang, uang Bang. Nah, Tetap mencari uang itu Bang. tetap mencari uang. Kan tadi kita sudah berbincang-bincang nih Abang ya. Ya betul. Saya masih penasaran nih, Abang sudah berapa lama merantau ke Kalimantan Barat nih Bang? Di Kalimantan Barat saya sudah kurang lebih 6 tahunan Bang ini Bang. 6 tahun. 6 tahun. Berarti awal merantau itu ke daerah mana dulu nih Bang? Saya awal mula merantau, saya kan asalnya dari Palembang. Iya. Kemudian saya sekolah itu di Lampung. Nah, Kemudian saya pertama kali merantau di Tangerang. Tangerang, Itu saya di Soekarno Hatta. Soekarno-Hatta, Kemudian saya kuliah di Jogja. kemudian ke Jogja. Nah, di Jogja itu Bang, ya karena aktivitas kuliah saya agak vakum. Tapi sebelumnya kalau
saya keliling atau jalan itu bang, karena saya pernah kerja di Lion Air itu bang, di Soekarno Hatta itu bang. Ya saya pernah ya nikmati fasilitas gitu bang, tiket-tiket gratis gitu bang. Denpasar, kemudian ke Sulawesi Utara itu bang, Manado. Ya. Kemudian terakhir saya punya istri, punya anak di Kalimantan Barat ini bang. Wah, abang sudah punya istri nih bang? Sudah Ya? bang. Sudah berapa lama nih bang nikahnya nih? Saya nikah sudah 5 tahun, sudah punya putri 1, usia 4 tahun setengah itu bang. 4 tahun 8 bulan, 4 tahun 8 bulan. Abang sudah mempunyai putri usia 4 tahun 8 bulan. Istrinya orang Kalimantan Barat kawan? Orang Tebas itu bang. Orang Tebas. Orang Palembang bisa dapat istri orang Tebas. Orang Kalimantan Barat. Tebas itu terkenal sama limau. Jeruk ya. Jeruk itu jeruk. Kalau bahasa Kalimantan Barat itu limau namanya. Betul bang. Kan kalau di Jakarta itu taunya limau Pontianak katanya. Iya. Asal mula dari Tebas. Asal mulanya itu limau Tebas, jeruk Tebas itu aslinya. Cuman disalah ya, mungkin karena dulunya lah ya kan. Kalimantan Barat kan ikoniknya Pontianak gitu bang. Jadi lebih dikenal kan Pontianak karena provinsi tuh. Kota besarnya kan Pontianak gitu bang. Saya setuju nih sama abang. Berarti sekarang masih pulang pergi Singkawang Tebas atau udah netap di Singkawang? Sementara ini saya sendiri di Singkawang karena masih baru merintis Pak. Oh sendiri. Ya rencana ke depan mau buka cabang, ya biar ada pintu kedua untuk masuk uang gitu bang. Amin. Ya, bang. Mudah-mudahan jadi buka cabang, kemudian cabang saya lancar, dan yang paling utama bang ya, abang sudah promosikan jualan saya untuk abang, channel YouTube-nya lancar. Amin. Kemudian subscribernya banyak dan bertambah gitu bang. Amin. Semoga dagangan abang ini laris, selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan segala sesuatunya yang belum tercapai bisa cepat tercapai. Dan saya mengingatkan buat kawan-kawan, kita sudah mendengarkan motivasi dari abang ya, bagaimana abang memulai hidup yang awalnya menjadi petugas, itu seperti petugas bandara gitu ya bang ya, staff di Lion Air ya Soekarno Hatta, kemudian kuliah dan sekarang merantau ke Kalimantan Barat, punya istri di Kalimantan Barat dan membangun usaha juga di Kalimantan Barat. Semoga pengalaman abang ini bisa menjadi motivasi buat kawan-kawan yang ingin memulai usaha. Jangan pantang menyerah ya kawan-kawan. Jika belum dicoba, kita tidak tahu hasilnya bagaimana. Bagi kawan-kawan yang ingin beraktivitas di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan ya kawan-kawan. Mari kita berdoa bersama-sama supaya COVID-19 di negeri kita tercinta ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.